Kabar duka sedang melanda Indonesia. Selain datangnya bencana yang terbilang nyaris beruntun bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, juga dengan kematian sejumlah ulama besar Indonesia di awal tahun ini. Terhitung sudah 15 ulama di Indonesia meninggal dunia. Salah satu di antaranya yang cukup mengejutkan adalah kepergian Syekh Ali Jaber untuk selama-lamanya pada hari Kamis 14 Januari lalu karena penyakit di paru-parunya. Ulama, hafiz Quran, dan pendakwah kelahiran Madinah yang meninggal dunia di usia 44 tahun itu sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia 10 tahun. Saat berusia 13 tahun, almarhum sudah diangkat menjadi imam di salah satu masjid di Madinah. Banyak orang yang sepakat bahwa almarhum Syekh Ali Jaber telah berperan dalam mengal-Qurankan Indonesia. Ia juga telah mengajarkan banyak contoh kebaikan, salah satunya soal sifat pemaaf yang pernah ia amalkan. Salah satunya ketika Syekh Ali Jaber memaafkan seorang pelaku penusukan terhadap dirinya beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencontoh perilaku pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya prinsip saya pertama ingin meniru Rasulullah SAW. Rasul kan manusia yang terpuji, manusia yang termulia. Kita tidak mungkin bisa sampai level Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berusaha, kalau tidak bisa menjadi orang suci, paling tidak mendekati kesucian. Yang membuat saya minta maaf kepada pelakunya, karena di saat waktu saya masih sibuk melihat bekas bisunya kan masih nempel dalam ya, belum. Nancep. Jadi bisunya nancep di sini? Iya, nancep, saya mau keluarkan kan. Jadi saya keluarkan pakai tangan kiri, baru saya sadar bila aku lagi dihajar sama jamaah gitu. Makanya titik ini menurut saya terlambat untuk menyelamatkan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa ikut saya sambil menahan jamaah. Jangan kasihan. Sampai ada orang di samping saya, kok Syekh kasihan dia, kita malah kasihan Syekh kita. Jadi alhamdulillah bisa kita amankan. Saya bilang jangan kita main hukum sendiri. Meninggalnya beberapa ulama Indonesia juga sempat menggegerkan publik, mengingat para ulama ini begitu terkenal dan menjadi panutan lantaran ciri khas berdakwahnya yang berbeda dan bisa diterima semua kalangan tanpa mengenal usia. Siapa saja mereka? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bila hanya mendengar suaranya sambil memejamkan mata, tak dimungkiri akan langsung tahu suara serak yang begitu khas tersebut milik siapa. Ya, adalah Ustadz Arifin Ilham. Rabu 22 Mei 2019 menjadi hari yang begitu mengejutkan lantaran berita duka yang membanjiri laman media sosial karena meninggalnya Ustadz Arifin Ilham setelah cukup lama berjuang melawan kanker nasofaring dan getah bening. Tak dimungkiri, begitu banyak orang yang kehilangan sosok Ustadz kelahiran Banjarmasin itu. Ustadz Arifin Ilham muncul dengan dakwah yang berbeda, berupa intonasi dan lantunan zikir yang khas. Dengan suara serak, membuat zikir tersebut sangat mengena di hati. Bahkan sang Ustadz pun selalu menangis saat melantunkannya. Ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Banyak kegiatan yang dilakukan Arifin Ilham semasa hidupnya. Salah satunya yang paling berkesan dan berbekas diingatan adalah ketika almarhum memimpin zikir untuk para narapidana di Lapas Cipinang. Saat itu, banyak di antara narapidana tak sanggup membendung air mata menyesali dosa-dosanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hampir 8 tahun sudah, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa UJ pergi untuk selama-lamanya. Almarhum menghembuskan nafas terakhir di usia 40 tahun karena kecelakaan tunggal saat mengendarai motor pada 26 April 2013 silam. Meskipun telah tiada, namun UJ meninggalkan sejuta kenangan indah di sisi keluarga, sahabat, muridnya, hingga masyarakat. UJ dikenal sebagai Ustadz Gaul, lantaran sering memakai bahasa keseharian anak muda ketika berdakwah, sehingga materinya mudah dicerna. Ia begitu digandrungi anak muda. Cara UJ menyampaikan dakwah pun berbeda, seperti lewat lagu-lagu yang hingga sampai saat ini masih banyak didengar. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Nabi, salam alaik. Melihat banyaknya ulama yang kini telah pergi menghadap Sang Pencipta, Ustadz Yusuf Mansur pun memiliki harapan dari lubuk hati terdalam. Jadikan tumbuh lagi lebih banyak syekh-ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain. Ya Allah.